Hadapilah segala sesuatu dengan tenang. Saudara-saudariku, Tuhan senantiasa hadir dalam hidup kita, dalam tenang dan sunyi. Ia menyapa dan memperbaharui diri kita, juga dalam hening. Menciptakan suasana sunyi untuk diri kita sendiri adalah jalan damai untuk bisa bertemu dengan Tuhan. Banyak hal yang tidak menggembirakan terjadi dalam hidup karena orang gagal untuk menciptakan waktu sunyi dalam hidupnya. Di saat kita gagal untuk menciptakan kesunyian untuk diri sendiri, serentak di saat itu kita tidak dapat mendengarkan bisikan Allah yang begitu halus dan menyejukkan. Di saat itu kita mulai terhempas jauh dari dekapan kasih Allah. Saudaraku, sesibuk apapun dirimu, ciptakanlah waktu sunyi biar hanya semenit. Syukur kalau lebih. Untuk ada bersama Tuhan dan merasakan kehadirannya. Banyak orang takut menghadapi situasi hidupnya karena ketiadaan saat sunyi untuk ada bersama Tuhan. Tuhan hanya bisa dijumpai dalam sunyi yang sungguh hening. Yesus meneguhkan kita, jangan kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh. Takut adalah pengalaman normal yang dialami setiap orang. Ketakutan adalah reaksi spontan di saat kita berhadapan dengan sesuatu yang di luar dugaan kita atau tak terbayangkan sebelumnya terjadi. Objek ketakutan setiap orang berbeda-beda. Ada yang jelas, ada yang tidak. Saya misalnya takut terhadap ular yang berbisa dan juga ular yang gede. Juga saya takut terhadap tabuan kuning yang besar, sebesar jari kelingking orang dewasa, pacang orang Kempo bilang. Dan juga saya takut terhadap orang gila yang emosinya tidak bisa terkontrol. Alasan saya takut karena saya tahu sakitnya disengat oleh tabuan kuning. Juga saya tahu bagaimana rasanya kalau dipagut oleh ular berbisa. Atau juga bagaimana seremnya kalau berhadapan dengan orang gila yang sementara emosinya tidak terkendali. Kalau saya berhadapan dengan objek-objek itu, pasti saya sangat berhati-hati. Dan saya terlebih dahulu sudah berpikir antisipatif untuk menghadapinya. Atau kalau tidak, memilih menghindar jauh lebih membebaskan. Yesus mengajak kita, jangan takut terhadap orang yang bisa membunuh tubuh. Tetapi takutlah kepada mereka yang dapat membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bisa kita baca dalam Injil Matius bab 10 ayat 28. Ada pelbagai jenis pembunuhan yang terjadi dalam kehidupan setiap hari. Banyak diberitakan oleh media massa, baik elektronik maupun surat kabar, media cetak, atau juga media-media online. Pembunuhan dengan senjata tajam, dengan senjata tumpul, atau dengan besi panas. Itu terjadi begitu cepat. Yang kedua, pembunuhan dengan racun, baik herbal, kimia, dan virus. Itu terjadi bisa cepat, bisa juga lambat. Dan yang ketiga adalah pembunuhan karakter. Ini masuk dalam kategori pembunuhan berdarah dingin, yang sadis dan bengis. Pembunuhan karakter itu bisa mempengaruhi kesehatan fisik dan juga kesehatan mental. Pelaku pembunuhan karakter umumnya adalah dia atau seseorang yang selalu berpikir negatif. Selalu menggunakan kata-kata negatif.
dan berperilaku negatif dalam kehidupan setiap hari. Hanya orang yang memiliki ketahanan mental yang super bisa melewati pembunuhan karakter ini. Ketahanan mental yang super hanya lahir dari orang yang selalu memiliki energi positif. Orang yang selalu berpikir positif. Orang yang berkelakuan positif, bertindak positif dalam kehidupan setiap hari untuk dirinya sendiri dan juga untuk orang lain. Kadang itu membutuhkan proses yang panjang atau bahkan unending proses untuk bisa sampai ke situasi normal kembali. Ternyata apa yang kita pikirkan itu kemudian menjadi apa yang kita katakan. Dan apa yang kita katakan itu kemudian menjadi apa yang kita lakukan. Dan apa yang kita lakukan secara terus-menerus itu akan menjadi karakter kita. Karena itu saudara-saudariku, hati-hatilah dengan pikiran kita, dengan kata-kata kita, dan juga dengan kelakuan kita setiap hari. Diri kita kemudian akan ditentukan oleh apa yang kita pikirkan, oleh apa yang kita katakan, dan apa yang kita lakukan dalam hidup ini. Ini kedengarannya sederhana, tetapi sungguh mempengaruhi hidup seseorang dan akan menjadi seperti apakah orang itu kelak. Mari kita membenahi diri supaya inner power kita, kekuatan dan energi positif kita tidak berkurang. Caranya yakni berjuanglah untuk selalu dekat dengan Yesus. Dan kenalilah diri kita sesungguhnya siapa kita. Chattinglah selalu dengan Yesus. Sarana untuk bisa chatting dengan Yesus ada banyak. Misalnya berdoa, melakukan devosi khusus, membaca dan merenungkan kitab suci, atau juga melakukan meditasi dan berada dalam suasana sunyi di hadapan Tuhan. Membiarkan Tuhan berbicara dan menyapa kita. Semakin sering kita chatting dengan Tuhan, semakin kita optimis dalam hidup setiap hari. Yesus katakan, jangan takut, aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Walaupun banyak tantangan yang kita hadapi, jangan cemas. Walaupun banyak kesulitan yang kita hadapi, jangan takut. Pasti pada waktunya akan berlalu. Yang penting, kita mengundang Tuhan untuk hadir dan berpartisipasi dalam hidup kita. Tuhan senantiasa hadir dan menyapa kita dalam hening. Tuhan memberkati. Amin.